Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani aw kama qala al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Hadratul muhtaramat, ibu-ibu majelis taklim Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sahibul Hajah Bapak Anton Suyanto beserta ibu yang saya hormati, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan acara marhaban atau walimatut tasmiyah tadi, di mana di awal tadi sempat saya singgung di dalam mukadimah bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi au kama qol. Apal Bu? Apal enggak? Enggak apal lah ya. Ya udahlah, dengerin aja lah ya. Ya, mau salah mau enggak pun enggak ngerti orang, enggak apal aja ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir dari kandungan sang ibu ya, dari kandungan perempuan itu dalam keadaan fitrah. Apa artinya fitrah? Suci. Ini perlu sering kali saya tegaskan bahwa tidak ada yang namanya bayi haram atau anak haram. Ini biasanya di masyarakat itu ada yang menyebut bahwa anak itu anak haram karena dari hasil hubungan suami istri yang tidak diikat dengan nikah. Sebetulnya yang haram itu adalah kedua orang tuanya. Jadi laki-laki dan perempuan yang hubungan intim tanpa nikah itu yang diharamkan. Tapi kalau anaknya ya, anak yang lahir dari kandungan perempuan itu, walaupun toh kedua belah pihak itu tidak diikat dengan akdu nikah, maka dikatakan anak suci. Karena setiap bayi yang baru lahir dari kandungan sang ibu itu dalam keadaan fitrah ya, dalam keadaan fitrah. Sebagaimana bayi yang baru saja diberikan nama, yaitu bernama Muhammad Nuril Mustafa bin Anton Suyanto, ini dalam keadaan suci, enggak punya dosa apa-apa, sedikit pun tidak ada ya. Ibarat kertas masih putih ya, masih putih seperti kertas yang saya pegang ini, putih, belum ada coretan sedikit pun ya, tidak ada orek-orekan satupun ya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisani. Adapun kertas ini nanti akan ditulisin sama yang punya kertas, ditulisin dengan tulisan yang warna hitam atau yang warna biru atau yang warna hijau atau yang warna merah. Itu tergantung yang punya kertas. Paham Bu? Paham? Kalau nggak paham nanti saya suruh baca loh nanti. Jadi saya ulangin lagi, anak yang baru lahir dalam keadaan suci, fitrah ya, diibaratkan kertas putih. Nah, tergantung kedua orang tuanya anak tersebut mau ditulisin apa, mau diatur apa, mau dididik apa, secara Yahudi atau secara Nasrani atau secara Majusi atau secara Islami. Itu tergantung orang tuanya. Mau dididik secara Kristen, mau dididik secara Katolik, mau dididik secara Hindu, mau dididik secara Buddha atau dididik secara Islam, itu tergantung kedua orang tuanya. Nah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Bapak Anton Suyanto mau memulai didik anaknya dengan secara
Islami. Makanya tadi diadakan pembacaan marhaban atau sholawat Nabi. Itu diantara salah satu menanamkan, mendidik anak dengan secara Islami, biar ketika bayi itu lahir terdengar alunan-alunan suara sholawat, ya, terdengar lantunan-lantunan suara takbir, ya, kalimah-kalimah thayyibah, ya. Itu tujuannya seperti itu, sehingga nantinya, ya, ke depan nanti anak-anak ini betul-betul bisa meresapi, bisa menerima lantunan-lantunan sholawat Nabi, bacaan-bacaan basmalah, bacaan-bacaan takbir, bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga betul-betul nanti di kemudian hari betul-betul menjadi anak yang soleh. Mendidik anak yang soleh itu, Ibu, itu tidak mudah semudah kita membalikkan telapak tangan. Kalau masih kecil belum dewasa, oke lah, gampang nurut. Nak makan, nak minum, dikasih uang jajan, nak jajan. Itu ketika masih kecil. Tapi nanti coba sebentar lagi sudah mulai umur 9-10 tahun, ya, kadang-kalanya masih melawan sama ibunya, kadang-kalanya melawan sama bapaknya. Nah, kalau ada anak yang melawan orang tua, yang disalahkan siapa, Bu? Yang disalahkan siapa? Orang tua. Tapi kenapa kadang kita marah-marah kepada anak? Padahal itu kesalahan orang tua, kesalahan cara mendidik anaknya, ya. Jadi harusnya kalau ibu-ibu marah dengan anak itu malu dengan tetangga. Kenapa harus malu? Ya itulah didikanmu. Paham, Bu? Nah, mendidik anak yang soleh itu tidak gampang dan tidak mudah kita membalikkan telapak tangan. Di antaranya juga harus melalui doa, ya. Tiap hari orang tua tidak henti-hentinya untuk berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan anakku kau jadikan anak yang soleh, anakku kau jadikan anak yang soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa terus, waj'alna lil muttaqina imama, terus dibaca terus. Allahumma ja'alna ya Allah, waj'al auladi ya Allah, dan jadikan anak-anakku ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair, dari ahli ilmi dan ahli kebaikan. Ini kadang-kalanya orang tua kadang doanya juga dijalankan, tapi kadang usahanya tidak, ya. Apa diantaranya usahanya tidak? Dari kecil itu anak-anak sudah diajarin jadi preman-preman, ya. Apalagi kalau punya anak lanang yang ganteng gitu, dari potongan rambutnya saja, ala Mike Tyson. Kalau sekarang bahasanya apa, Bu? Dikasih jalan kutu, ya, ya kan? Biar kayak preman. Loh, padahal kalau suatu saat nanti udah besar anaknya jadi preman, bingung nggak orang tua? Nangis, ya. Tengok anaknya nyabu, tengok anaknya ngepil koplo, tengok anaknya ngelim, nangis. Tapi dari kecil sudah ditanamkan menjadi anak yang preman. Dari ngomong saja udah nggak diajari ngomongan-ngomongan yang baik, ya kan? Dari pendidikan saja sudah tidak diajarkan pendidikan-pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama. Coba perhatikan di masyarakat, anak-anak kita, atau mungkin kita rasakan sendiri, anak-anak kita, ya. Di saat-saat belum corona kemarin, Bu, ya, kalau tidak sekolah, ya, pagi-pagi waktunya sekolah kok tidak mau sekolah, itu orang tua marah apa marah? Marah. Saking marahnya kadang sampai dipukulin, ya kan, dihajar orang tua. Tapi kalau seandainya di sore hari waktunya ngaji, anak itu tidak ngaji, marah apa dipukulin? Marah apa dipukulin? Marah, ya. Itu marah itu kalau di Nurul Huda. Kalau di luar sana dibiarkan saja, Bu. Ya, ngaji ya terserah, enggak ya terserah. Enggak ngaji, nak, enggak, capek, diam orang tua, ya kan? Kenapa enggak ngaji, nak, misalnya, kan? Lagi capek, Bu, ya, tadi banyak PR di sekolahan misalnya. Itu enggak diapa-apain. Tapi kalau di pagi hari waktunya sekolah tidak mau sekolah, bukan hanya dimarahin saja, tapi kadang malah dipukuli. Perhatian orang tua terhadap pendidikan umum itu kadang sangat kuat, tapi perhatian orang tua terhadap pendidikan agama itu kurang, ya.
Sampai banyak TPQ itu yang anak-anak ngaji tapi nunggak nggak bayar, banyak. Ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak bayar, biasa-biasa saja. Tapi kalau anak sekolah di SMP atau di SMA misalnya ya, nah, 1-2 bulan nggak bayar, ya, udah pontang-panting orang tua ini, sampai ngutang-ngutang dilakoni, ya kan? Karena kadang gurunya menyuruh anak suruh pulang ya, nggak bisa ikut ujian kalau nggak bayar SPP-nya 3 bulan berturut-turut, betul nggak? Ya. Tapi kalau ada guru TPA yang ngambil tindakan semacam itu, kira-kira orang tuanya marah apa enggak? Marah. Nah, udahlah kalau gitu nggak usah ngaji ke sana lah, macam dia aja yang pinter. Di sana masih ada orang yang mau ngajar ngaji kok, ya kan? Kadang seperti itu. Nah di sana juga nanti gitu juga, 3 bulan nunggak lagi, ya. Dikasih ketegasan sama guru TPA-nya, cabut lagi anaknya, pindah lagi. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kalanya kita salah mendidik anak. Ya, hanya cukup kita doakan saja, tapi tata cara bagaimana mendidik anak yang soleh ataupun solehah itu kadang kita orang tua tidak peduli. Udah orang tuanya oon, tahu oon bu? Beleng-beleng tahu? Beleng-beleng tahu? Beleng-beleng itu apa? Dongok itu apa bu? Ya bodoh itu ya beleng-beleng gitu aja. Kata apa namanya Ustadz Aslatif seperti itu. Udah orang tuanya beleng-beleng, anaknya tambah beleng-beleng, masya Allah. Ya, orang tua sudah tidak tahu agama, tidak mau anaknya dipedulikan kepada agama, mendidik agama kepada anak hanya tanggung-tanggung, setengah-setengah. Coba masya Allah bisa kita perhatikan aja bu, anak yang sudah tamat SD masuk SMP itu rata-rata sudah tidak ngaji. Jarang sekali di Batam ini, ya kan, di masjid-masjid anak-anak TBQ yang sampai MTS atau sampai SMP atau SMA, jarang sekali. Bisa dicek kalau nggak percaya. Di mana ada TPA itu rata-rata apa namanya paling tinggi itu sekolahnya SMP ke bawah. Mulai SMA sudah tidak ada. Nah, akan tetapi orang tua diem apa diem? Orang tuanya diem apa diem? Diam. Loh kayak gini kok mau didik anak menjadi anak soleh kan dari mana dasarnya? Ya kan? Ya paling tidak itu anakku bodoh nggak apa-apa lah, nggak tahu umum tapi paling tidak tahu agama. Pak Ustadz ini juga nggak pandai umum, pandainya cuma ngaji doang. Tapi nyatanya juga hidup kok, punya istri, punya anak. Orang yang tahu umum dengan banyak bisa makan, aku juga bisa makan. Ya kan? Kadang-kala orang tua ini gimana cara pemikirannya terlalu sempit ya. Jadi kalau mengejar ijazah apa namanya SMA itu apapun yang terjadi harus diusahakan. Tapi mengejar ijazah agama itu 0%. Ya kan? Seolah-olah kalau ngerti agama itu nggak bisa kerja. Kalau nggak punya ijazah SMA itu nggak bisa dapat nggak bisa makan. Ini ditanamkan pola pikir orang tua yang terlalu materialistis. Mereka nggak sadar kalau orang yang belajar agama, yang ngerti tentang agama dan mau menjalankan pengertiannya di dalam agama itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala atas rezekinya. Ya Bu ya. Nah, ini kadang-kalanya kita sebagai orang tua tidak menyadarin itu. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk Sohibul Hajah Bapak Anton Suyanto ini memulai mendidik anak agar anak kedepannya nanti menjadi anak yang soleh yang diberi nama Muhammad Nuril Mustafa. Mudah-mudahan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di akhir hayatnya nanti semoga diberikan husnul khotimah, dijauhkan daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan bersama mudah-mudahan Nuril Mustafa ini, Muhammad Nuril Mustafa ini betul-betul menjadi anak yang berguna kepada nusa dan bangsa, berguna kepada agama dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini menjadikan pembelajaran untuk kita bersama. Mulai sekarang kita tanamkan sedikit demi sedikit agama untuk anak-anak kita. Kita nomor satukan pendidikan-pendidikan atau pelajaran-pelajaran agama kepada anak-anak kita sehingga kedepannya nanti
juga betul-betul menjadi anak yang soleh dan solehah, amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekhilafannya. Kita akhiri dengan ucapan hadzanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.